Halo Sobat Embaran Media, media anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita bersama saya Rahmi Aryani. Jadi di video kali ini kita kedatangan tamu anak muda yang sangat menginspirasi nih, khususnya di Fakpa. Halo Kak. Halo. Sebelum kita berbincang-bincang, mungkin kita boleh kenalan lebih jauh lagi nggak sih? Boleh Kakak, silakan perkenalan dulu. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sandi Retop. Ya, saya orang biasa yang sebenarnya diajak sama teman-teman Embaran karena kebetulan saya itu kenal juga kayak gitu, kenal sama teman-teman Embaran Media, makanya dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Entah apa pertimbangan kawan-kawan di sini, tapi alhamdulillah kalau dikasih kesempatan begini saya juga ikut senang kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nih Kakak nih aslinya orang mana sih? Asal saya aslinya itu orang Kei, dari Tual, spesifiknya itu di Pulau Kur. Jadi kalau kota Tual itu ibu kota, ada satu kampung lagi di bagian Tual itu. Nah di situ tempat saya namanya Pulau Kur kayak gitu. Pulau Kur, oke. Kalau sehari-hari Kakak tuh aktivitasnya apa sih, kesibukannya mungkin? Sekarang aktivitasnya itu kerja jadi karyawan di salah satu toko buah juga, Lapak Aras kalau teman-teman tahu. Ya bantu-bantu di sana bagian input data apa segala macam kayak gitu, data barang kayak gitu. Oke, menarik sekali. Nah, sebelum kita bertemu hari ini tuh sebenarnya saya sempat nge-stalk Kak Sandi juga sih. Jadi saya kepoin IG-nya dulu teman-teman. Terus saya lihat kalau ternyata Kak Sandi tuh suka sekali dengan buku-buku. Boleh tahu sih buku-buku apa yang Kak Sandi tertarik untuk baca? Kalau buku yang tertarik untuk dibaca sebenarnya banyak, karena pokoknya setiap buku yang dibaca itu punya dampak positif untuk saya sendiri kayak gitu. Jadi kalau mau di-spill buku apa yang suka dibaca, saya cenderung lebih suka buku-buku sejarah kayak gitu. Misalnya buku Sirah Nabawiyah, kemudian ada buku-buku sejarah apa ya, kayak sejarah-sejarah para filsuf apa segala macam kayak gitu. Itu mungkin buku-buku yang sering saya baca karena saya juga suka sama sejarah kayak gitu. Oke, menarik sekali nih teman-teman yang mau tahu soal sejarah mungkin Islam atau mungkin yang lainnya boleh langsung kepo sama IG-nya Kak Sandi, itu ada di Sandi Retop ya guys. Wow. Terus selanjutnya nih mau tanya nih, kira-kira selama Kakak membaca buku, apa sih yang Kakak dapat dari buku-buku yang Kakak baca? Kayak tadi banyak sebenarnya yang didapatkan dari buku. Jadi teman-teman kalau baca buku ini sebenarnya dia semacam obat kayak gitu. Jadi jadi dalam perjalanan membaca itu saat kita mencoba untuk menyalami pikiran orang lain, menyalami pikiran-pikiran para tokoh-tokoh terdahulu, di sana banyak kayak semacam obat kayak gitu. Jadi setiap lembar buku yang kita baca, setiap apa yang ada di dalam situ itu berbicara soal perjuangan, berbicara soal bagaimana kita yang kecewa terhadap sesuatu, bagaimana kita yang terlukai, kita yang dikecewakan ataupun kita yang mengecewakan orang lain. Nah di sana itu banyak sekali banyak sekali tuh kata-kata atau mungkin motivasi yang kemudian membangunkan kembali semangat kita, menyembuhkan luka-luka batin kita kayak gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari buku ya. Oke, jadi teman-teman nih kalau mau punya obat untuk kehidupan boleh baca-baca buku. Cari aja buku yang sesuai dengan masalah kalian ya. Terus mau tanya nih, selama membaca buku ada nggak sih satu buku yang mungkin berdampak sekali dalam kehidupannya Kak Sandi? Ada, dan sebenarnya bukan hanya satu buku, karena hampir kan sekian banyak, itu terlalu banyak. Mungkin ada beberapa buku yang saya baca itu ada penggalan-penggalan dari setiap buku itu yang kemudian
menjadi kayak semacam prinsip atau pegangan untuk menjalani kehidupan kayak gitu. Ya. Contohnya itu kayak misalnya ada satu buku itu yang saya baca, judulnya itu Seni Memaafkan. Bagus sekali bukunya. Bagus sekali ya kata-katanya. Jadi Seni Memaafkan ini ada satu kalimat yang selalu saya ulang-ulang dalam diri saya dari isi buku itu. Itu kalimatnya kayak begini. Kan bukunya itu judulnya Seni Memaafkan. Jadi dia berbicara soal konteks memaafkan. Jadi dia bilang begini. Memaafkan itu artinya menyembuhkan orang yang terlukai. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan bahwa luka itu pernah ada. Benar sekali. Memang memaafkan itu sulit ya. Jadi itu mungkin jadi sebuah buku yang sangat memotivasi kali ya. Iya. Mungkin saya tahu. Jadi kalimat itu maksudnya kan saat marah sama orang atau kita itu kecewa sama orang yang mungkin bikin kita terluka apa segala macam, itu kan yang perasaan marah itu kan ada di kita. Ada di kita, betul. Emosi negatif itu ada di kita, kecewa apa segala macam, stres itu kan ada di kita. Nah, emosi-emosi itu semua tertampung itu dalam diri kita tuh. Jadi saat kita belajar untuk memaafkan, artinya itu tuh berusaha untuk melepaskan semua beban-beban negatif itu kayak gitu. Kita hilangkan stres yang ada dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya yang saya dapat dari buku itu, saat kita belajar untuk memaafkan orang lain, itu artinya kita menghilangkan beban negatif itu dari dalam diri kita sendiri kayak gitu. Wow, benar, keren sekali ya ternyata dampak dari buku. Terus nih mau tanya, gimana sih caranya konsisten dalam membaca? Kan pasti sambil sibuk atau mungkin lagi nggak ngapa-ngapain, kadang juga pasti pengen scroll HP nih. Tapi bagaimana sih caranya orang bisa konsisten dalam membaca? Kenapa orang bisa konsisten dalam membaca? Ini yang saya tahu, yang saya lakukan. Mungkin kakak alami dan lakukan ya. Iya. Jadi kenapa saya bisa konsisten? Jadi ada beberapa buku yang saya bacanya itu tuntas, runut dari satu bab ke bab yang lain, satu halaman ke halaman yang lain kayak gitu. Jadi dia runut perhalaman, konsisten perhalaman. Ada buku yang kayak gitu, contoh buku sejarah apa segala macam, atau buku tentang ilmu pengetahuan yang menambah hard skillnya kita itu kayak gitu. Tapi ada buku-buku itu yang jadi pegangan hari-hari kayak gitu. Ada buku-buku yang kayak, saya punya masalah ini, saya pengen selesaikan, tapi kalau tidak dapat tempat curhat yang baik, kayaknya saya butuh buku ini kayak gitu. Misalnya pernah kejadian juga. Itu kayak masuk sesi curhat nih. Iya, boleh. Jadi pernah kejadian juga kayak misalnya saat masuk dunia kerja itu kan lumayan sibuk itu. Benar sih. Lumayan sibuk. Kemudian kayak ada nilai-nilai yang kayak dipegang apa segala macam, itu jadi terkikis karena kesibukan itu kayak gitu. Nah, kemudian sudah saat sadar bahwa kayaknya ada yang salah kayak gitu, ada yang sebenarnya kurang perlu diperbaiki apa segala macam. Akhirnya sudah ada satu buku itu yang saya selalu pegang, bawa di tas kemana-mana pergi, supaya di momen-momen itu bisa diambil untuk baca. Judulnya itu Healing with Quran. Wis, keren nih guys. Kayaknya kalian harus coba deh baca buku itu. Dari kata-katanya, judulnya aja saya mulai tertarik nih membaca buku. Iya, gitu. Oke, kayak tadi kakak bilang curhat soal kesibukan di dunia kerja nih. Ini mau tanya soal gimana sih caranya di sela-sela kesibukannya kakak, tapi kakak bisa membagi waktu untuk membaca buku. Ya, jadi kalau bagi waktu untuk membaca biasanya itu di waktu mau tidur. Waktu mau tidur itu biasanya itu saya tuh pakai 5 menit atau 10 menit. Walaupun tidak konsisten ya, karena persis saya itu kayak teman-teman pada umumnya yang juga tidak lepas dari HP. Jadi tidak seideal itu setiap mau tidur saat harus baca buku gitu. Tidak juga. Pasti ada waktu-waktu di mana pengen main HP juga ya. Iya, cuman ketika itu dibiasakan, kalaupun dia tidak jalan secara runut tiap tidur, tapi minimal ada waktu-waktu tertentu yang tidak, 1 minggu itu mungkin 1-2 kali mungkin bisa kayak gitu, tapi tidak hilang sama sekali kayak gitu. Jadi biasakan untuk membaca
sebelum tidur 1 halaman juga boleh kayak gitu. Oh, oke. Jadi poinnya di sini kita membaca tuh nggak harus tiap hari ya guys, boleh sekali seminggu atau mungkin 2 sampai 3 kali seminggu biar kita punya kebiasaan membaca buku. Oke, selanjutnya pengen tahu sih bagaimana sih cara kakak membaca buku, karena kan tiap orang tuh pasti beda-beda ya dalam membaca atau bahkan memahami tulisan orang. Nah, jadi bagaimana sih cara kakak memahami dan membaca buku? Ya, jadi bagaimana cara membaca dan memahami buku? Jadi cara tergantung. Jadi saat membaca buku itu, saya itu kan genre buku yang banyak saya baca dulu kalau misalnya di kampus itu kan buku-buku kampus apa segala macam. Nah, sekarang saat sudah selesai dari kampus, tidak ada kurikulum yang wajib dibaca untuk diikuti. Iya. Akhirnya kita kan random saja, terserah mau baca buku apa sesuai minatnya kita kayak gitu. Saya lagi suka baca ini, buku baca ini kayak gitu. Nah, tapi ada buku-buku yang kemudian jadi pegangan, dan jadi hidup ini kan maksud saya ini agak menjurus sedikit ke sesuatu yang lebih agamis kayak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pernah baca itu di Quran itu, entah itu surat apa, itu Allah itu berfirman, innani anallaha la ilaha illa fa'budani wa aqimis salata li zikri. Allah bilang, sungguh aku ini Allah, maka sembahlah aku dengan mengerjakan sholat untuk mengingatku. Masya Allah. Jadi kayak kembali ke pertanyaan yang tadi soal bagaimana cara membaca, memahami isi buku apa segala macam, hal-hal itu yang saya coba pahami kayak gitu. Karena memang pada akhirnya kan kita itu bukan tentang hari ini saja, ada kehidupan setelah itu kayak gitu. Jadi hal yang paling penting untuk dipahami dari isi buku itu cari buku-buku yang punya pengaruhnya itu jangkanya panjang kayak gitu. Jangka panjang dalam artian saat kita disuruh menyembah apa segala macam sama Allah, ini dalam konteksnya sehari-hari saya kayak gitu. Dalam konteks itu saya coba memahami itu kayak gitu, misalnya tata cara sholat apa segala macam kayak gitu. Jadi lebih banyak memahami isi buku tentang sholat, isi buku tentang ibadah-ibadah itu akhirnya mendekatkan kita juga ke Tuhan, kemudian menenangkan hati sebenarnya. Benar gitu sih, sholat itu kan benar-benar tiang agama ya guys. Jadi kalau kita pahami, kita benar-benar bakal tenang. Terus nih pengen tahu nih, Kak Sandi tuh pernah nggak sih nulis buku atau buat tulisan atau semacamnya? Alhamdulillah itu kemarin ini baru 1 minggu yang lalu kayaknya, 1 atau 2 minggu lalu. Jadi itu buku antologi. Jadi buku antologi itu buku yang ditulis lebih dari satu orang. Jadi ada banyak penulis di situ. Isinya itu kalau antologi itu isinya biasanya cerpen, kemudian esai, puisi apa segala macam. Nah, di situ itu saya udah sempat ikut. Nah, jadi judul bukunya itu belajar mengikhlaskan. Wih, keren banget. Ikhlas itu susah loh guys. Terus kita bakal belajar mengikhlaskan dari Kak Sandi. Ya, jadi belajar mengikhlaskan. Jadi di buku itu isinya itu dia bukan buku akademis yang ditulis harus ada data apa segala macam, harus ada analisa apa segala macam. Tidak yang kayak gitu. Jadi isinya itu cuman refleksi diri tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu kita. Kemudian hal-hal itu direnungkan, direfleksikan kembali, kemudian kira-kira ada hal baik apa yang bisa diambil dari sana kayak gitu. Nah itu yang saya tulis dalam buku itu, bagian saya salah satu yang ambil bagian dalam buku itu. Bukan satu-satunya yang menulis buku itu, saya cuman ada beberapa lembar yang saya tulis, yang lain sisa itu ada teman-teman lain juga yang ikut menulis dalam situ. Oke, wow, keren banget. Ini tuh yang namanya merendah untuk meroket ya guys. Tadi awal merendah, sekarang ternyata udah pernah nulis buku nih. Terus pengen tahu nih, apa sih hal-hal yang mungkin memotivasi Kak Sandi untuk menulis buku? Oke. Ini yang menurut saya ini yang paling penting kayaknya. Nanti agak panjang lebar soal ini juga. Oke, panjang-panjang aja kita suka kok, ya kan guys? Iya, karena walaupun sejauh ini tidak ada buku resmi yang saya tulis dengan sendiri, tapi saya betul-betul menyadari bahwa ternyata menulis itu akan memanjangkan usia kita.
kita bisa hidup 100 tahun, 200 tahun ke depan hanya dengan menulis kayak gitu. Benar. Ini tidak dalam makna harfiah bahwa akan saat hidup kau selamanya. tulis mudah seumur hidup, tidak juga kayak ngerti, gitu. Paham. Jadi boleh maksudnya mungkin jelaskan kali. Mungkin maksudnya itu saat kita menulis hasil-hasil dari pikirannya kita ini kalau dibukukan itu karena akan dibaca terus-menerus. Saat kita mati sudah tidak ada di dunia ini, orang pasti akan baca dan cari tahu nih siapa sih penulisnya. Jadi pasti akan diingat terus ya. Dan tidak untuk orang lain sebenarnya. Jadi dalam pengertian yang saya maksud itu buku-buku yang saya tulis itu sekarang kan baru 2-3 lembar. Memang saya berharap bisa punya satu buku karena memang menurut saya itu yang paling penting untuk diwariskan itu sebenarnya pikiran. Pikiran itu warisan yang tidak akan pernah habis karena dia turun temurun kayak gitu. Harta mungkin tapi harta jangka waktunya sampai kapan? Ya kalau kita tuh Utsman bin Affan yang punya properti sampai sekarang masih ada kan. Ya alhamdulillah, tapi kalau rata-rata umat manusia pada umumnya yang bisa kita wariskan kan cuman buku kayak pikiran, gitu. Benar. Ya. Itu yang menurut saya paling penting karena karena pikiran itu akan mempengaruhi tindakannya kita kayak gitu. Jadi kalau pikiran itu salah berpikir pasti salah kesimpulan juga kayak gitu. Jadi kalau harapan kita untuk sesuatu yang kita pikirkan itu baik, kebaikan ini harusnya jangan berhenti di diri sendiri kayak gitu. Dia bisa berlanjut ke orang lain. Dan kalaupun tidak mampu menjangkau semua orang, minimal orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang suatu saat mungkin ketemu menikah misalnya. Nah itu pikiran-pikiran itu wariskan turun ke anak cucu kayak gitu. Benar. Nah kayaknya itu yang bikin usia. Kalau sekarang kita ingat Tete tuh cuma. Nah baru pengen bahas tuh. Cuma ingat ya sudah nama apa segala macam, tapi ke belakang setelah tahu apa yang ada di sana kayak gitu. Apa yang pernah mungkin beliau sampaikan. Iya, tapi kalau kita Tete Imam Al-Ghazali atau penulis-penulis hebat yang lain kayak gitu, itu kan sampai detik ini pikirannya tuh masih cari tahu. Iya, masih dipakai masih kayak dikenal gitu. Benar. Oke, jadi yang dapat kita ambil tuh benar dari kata Kak Sandi tadi, kalau menulis itu benar-benar bikin orang mengenal kita sampai kapanpun. Oke, terus yang pengen saya tanyain lagi nih, apa sih yang pingin Kak Sandi sampaikan melalui tulisan-tulisan yang sudah Kak Sandi buat? Yang saya sampaikan sebenarnya masalah-masalah sosial, terutama mungkin perjalanan usia juga. Sampai di tahap ini saya tuh usianya masih relatif muda, makanya relatif berbicara soal kebutuhan kita kayak gitu, masalah-masalah kita kayak gitu. Jadi saya tuh menyentuh masalah-masalah sosial yang ada di generasi kita, masalah galau, masalah kecewa, masalah terluka, apa segala macam kayak dilukai, melukai, terluka. Tapi ini bukan berarti soal cinta aja atau memang soal cinta? Random maksudnya ya, kan? Bisa masalah cinta, dan kayaknya ketemu masalah anak muda rata-rata di situ itu ketemu masalah rata-rata di situ kayak gitu. Memang lagi di fase-fase mencintai, jatuh cinta dan tersakiti ya guys. Iya kayak gitu. Jadi momen itu cuman akhirnya balik lagi, pelarian yang paling bagus saat ada di dilema-dilema itu semua itu ada di buku. Karena tidak semua orang yang kita jumpai itu mampu kasih solusi yang tepat. Ada yang kasih kok solusi untuk cari lain, padahal nanti di sana tersakiti lagi. Tapi belum tentu orang baru itu bisa mengobati ya guys. Ya, tapi kalau misalnya carinya di buku apapun itu inspirasinya banyak. Ada yang putus cinta ambil jalan menulis, ada yang akhirnya hijrah, bertaubat apa segala macam. Kalau di buku, karena buku itu referensi yang paling ideal untuk dijadikan bahan renungan, karena dia akan memberikan satu pandangan secara netral. Kalau curhat di teman, memang dia salah. Benar, teman pasti kan akan bela kita ya. Kalau buku kan nggak bersuara, jadi dia benar-benar memberikan mungkin kata-kata yang tidak menampar dia, tapi menampar kita gitu. Kayak gitu. Oke. Terus, selanjutnya bagaimana sih cara menemukan ide? Mungkin karena tadi kisah cinta, mungkin bisa curhat sedikit nggak sih idenya
atau mungkin dari masalah lain jadi bisa menulis? Iya, jadi kalau yang di buku itu belajar mengikhlaskan itu cuman refleksi diri soal sebenarnya saya masih suka dengan suasana kampus apa segala macam kayak gitu. Jadi iya benar. Karena ini kan fase perpindahan sebenarnya. Perpindahan dari kampus ke dunia kerja. Cuma karena rentan waktunya itu belum cukup lama, akhirnya idenya itu muncul dengan pikiran-pikiran yang ada di sana kayak gitu. Di sana itu ada banyak sekali hal-hal yang membangun kayak gitu, mengajak bertumbuh apa segala macam. Tapi kayak kenapa hal-hal baik itu kemudian habis kayak gitu, hilang. Akhirnya pindah ke satu fase yang malah di sini banyak masalah sebenarnya nih, maksudnya kayak gitu. Jadi kenapa tidak balik ke sana kayak gitu? Makanya kalimat ikhlas itu artinya kayak sesuatu yang sudah ditetapkan tidak mungkin akan merusak kita kayak gitu. Ada dampak baik, makanya balik ke sana itu untuk cari hikmah, kemudian pegang hikmah itu untuk jadi melanjutkan masa depan untuk apa hikmah tadi dipegang jadi bahan untuk bisa memompa keikhlasan tadi kayak gitu. Wow, jadi cuma seputar itu kayaknya masalah-masalah yang tiap hari itu alami kayaknya. Iya, tapi memang bagaimana ya cara mengikhlaskan dunia kampus itu sangat sulit ya. Jujur saya awal kuliah selesai kuliah juga sangat-sangat rindu dengan kegiatan di kampus. Iya kan pasti ikut organisasi juga nih Kak Sandi. Iya pernah. Oh wow, boleh tahu ikut organisasi apa? Dulu di organisasi PII Pelajar Islam Indonesia. Wih keren, berarti itu seluruh Indonesia tapi khusus fak-fak gitu, cabang fak-fak. Cabang fak-fak. Iya. Oh kalau boleh tahu lagi nih Kak Sandi tuh lulusan mana sih, dari mungkin SD, SMP, SMA atau sampai sekarang mungkin pernah kuliah, lulusan mana sih kalau boleh tahu? Kalau singkatnya itu SD itu di SD Impres 1 Agom, kemudian SMP di MTS Negeri MTS Makarakur di Tual. Wow, di Tual. Terus SMK itu di SMK Yapis Fakfak, terus kuliah di Setia Syafia Fakfak. Oh iya, dengar-dengar juga tadi Kak Sandi tuh pernah jadi ketua OSIS SMK loh guys, iya nggak? Pernah. Tapi lupa itu tahun berapa. Oh, sudah lama berarti ya. Tapi bagus, berarti memang orang-orang yang berhasil tidak semua sih, tapi beberapa orang tuh punya background di dunia organisasi untuk menjadi sesuatu lagi ke masa depannya. Terus kalau di Setia itu ambil jurusan apa Kak? Administrasi publik. Oh keren, pantasan tadi kerja di lapak aras ya. Jadi admin juga nih, keren sih. Jadi admin tuh susah sekali loh guys, jangan salah kaprah. Oke, selanjutnya pengen tanya, apa sih genre yang paling tertarik untuk Kak Sandi baca atau bahkan tulis? Lebih suka menceritakan tentang perjalanan hidup kayak gitu, karena memang banyak sekali inspirasi dari tokoh-tokoh terdahulu apa segala macam. Jadi karena saya itu juga tidak terlalu bisa tulis kisahnya orang lain, saya coba tulis kisah saya sendiri kayak gitu. Jadi banyak hal yang saya rasa itu bermanfaat untuk saya ceritakan kembali kayak gitu. Dari setiap kejadian-kejadian itu, kemudian keputusan-keputusan yang diambil itu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya jangan dibuang kayak gitu. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di sana. Jadi sia-sia kalau misalnya hidup itu flat, makan tidur kerja bangun sampai meninggal kayak gitu, tanpa ada mewariskan apa-apa. Jadi boring ya. Iya. Jadi memang menulis itu sesuatu yang bisa memberikan gambaran di masa lalu, tapi dengan gaya bahasa yang indah, yang lebih bermakna untuk dipahami kayak gitu. Benar-benar. Memang menulis itu sangat sulit sih guys, karena kan kata-kata yang digunakan tuh harus benar-benar dipilih dan dipikirkan ya. Terus selanjutnya nih pengen tahu juga buku apa sih yang paling menginspirasi untuk menulis, selain yang tadi mungkin kan sekarang nih babnya soal mengikhlaskan. Nah, salah satu buku tentang mengikhlaskan yang mungkin paling menginspirasi. Ya jadi saya tuh ini selama, tapi entah selesai kapan, mungkin juga karena kesibukan atau disibukkan sama dunia, akhirnya buku ini tidak jadi.
dan mudah-mudahan jadi juga. Tapi saya tuh lagi berniat dan sebenarnya sudah memulai, ada sekitar 13 lembar saya sudah menulis kayak gitu. Itu judulnya itu Sentuhan yang Bertuhan. Kata-kata judulnya aja tuh udah kayak memanggil untuk membaca ya. Tapi belum selesai. Mudah-mudahan bisa selesai, tapi kayaknya lama sekali, butuh waktu karena saya juga tidak betul-betul konsisten di situ ya. Kan ada kerja juga. Ya, jadi mungkin rentan waktunya itu panjang sekali, tapi saya berharap itu bisa selesai gitu. Amin, kita doain ya guys, semoga itu cepat selesai. Amin. Dan Kak Sandi konsisten walaupun sambil kerja. Siap. Oke, selanjutnya nih, saran apa sih yang mungkin Kak Sandi pengen kasih tahu nih ke sobat-sobat Embaran atau bahkan ke calon penulis baru? Jadi ke sobat Embaran saya jangan calon penulis baru, karena saya lebih baru dari yang baru-baru itu kayak gitu. Oke, siap. Jadi buku itu menurut pandangan saya tuh kayak yang di awal tadi itu, buku itu obat sebenarnya. Maksudnya setiap lembaran-lembaran buku yang saya dan kawan-kawan baca itu ada banyak sekali obat-obat yang bisa diambil kayak gitu. Karena menurut saya penyakit yang paling berbahaya untuk diri kita itu, apalagi anak muda yang ada di zaman yang mengakses segala macam itu buku itu obat yang paling ampuh untuk menenangkan penyakit hati kayak gitu. Karena misalnya kayak ada buku-buku yang berbicara itu soal kita itu yang selalu dituntut, dipaksa apa segala macam untuk selalu lebih sibuk dari orang lain, selalu terlihat lebih baik dari orang lain, lebih perfect dari orang lain apa segala macam. Itu akhirnya kejadian di lingkungan kita kayak gitu, terutama kita anak muda. Nah, buku-buku itu tuh hadir itu sebagai penyembuh sebenarnya. Karena kalau saya bicara buku dalam pandangan atau perspektif bahwa menambahkan keilmuan apa segala macam, itu mungkin biarkan orang yang ada di level itu yang bicara kayak gitu, orang dengan kemampuan pengetahuan yang sudah cukup luas, wawasan yang lebih tinggi yang berbicara itu. Saya ingin mengajak teman-teman itu untuk membaca buku bukan untuk lebih cerdas dari orang lain, tidak. Untuk lebih hebat atau lebih baik dari orang lain, tidak. Tujuan membaca itu untuk mengobati diri sendiri kayak gitu. Karena sekarang menurut saya tuh kita itu betul-betul sakit. Bukan sakit fisik ya, sakit jiwa, mental. Mentalnya kita itu yang banyak terganggu saat ini kayak gitu. Jadi buku itu sarana untuk menyembuhkan diri. Jangan berpikir dulu buku itu dampak membaca itu ke orang lain. Dampak ke kita saja dulu kayak gitu. Diri kita sendiri dulu ya. Jadi karena di sana itu banyak nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh terdahulu. Karena ada satu kutipan itu di buku judulnya itu Ta'lim Muta'alim, karyanya Imam Az-Zarnuji. Itu judulnya itu kayak gitu, terus kayak ada penggalan kalimat di bawah, pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, di situ ada pepatah Arab yang bilang kayak gini. Ilmu itu adalah mahkota bagi pemuda, sedangkan akal adalah bandana emas. Ilmu itu adalah cahaya yang dinyalakan, sedangkan kebodohan adalah api yang menyala-nyala. Kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita itu akan kelihatan lebih istimewa apa segala macam dengan ilmu. Kenapa? Kenapa ilmu itu bisa jadi mahkota untuk kita generasi muda? Karena hidupnya kita itu sebenarnya kita ini kan tidak ada bedanya kita sama hewan itu cuma diberi akal. Karena makan, hewan makan, berhubungan intim, hewan juga meneruskan keturunan, hewan juga meneruskan keturunan kayak gitu. Nah, bedanya kita dengan hewan itu ada di situ. Akal, ilmu apa segala macam. Jadi saat ilmu yang ditaruh jadi mahkota, hidup kita itu lebih bijaksana kayak gitu. Arahnya kemana kita tahu, sebelum bertindak apa yang harus dipikirkan itu kita tahu semua kayak gitu. Bedanya dengan hewan itu ikut hawa nafsu kayak gitu. Makanya kenapa ilmu itu bisa jadi cahaya, karena dia bisa jadi senter untuk menerangi kegelapannya kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara kalau bodoh, kan cahaya nih sebenarnya dia cuman sifatnya penerang kayak gitu. Tapi kalau kebodohan yang dianalogikan sebagai api yang menyala-nyala, iya api memberikan penerangan, cuman api juga membakar kayak gitu. Benar. Ya dalam ungkapan kalau berbicara tanpa ilmu apa segala macam, itu bisa juga menyesatkan orang lain, bisa saja salah, bisa saja menyinggung orang lain apa segala macam kayak gitu. Jadi itu mungkin pentingnya ilmu
tidak untuk mengajarkan orang lain, tidak untuk lebih baik dari orang lain, tapi melindungi kita dari hal-hal yang tadi kayak gitu. Oke, memang benar sih. Dan benar juga tadi katanya Kak Sandi soal anak muda zaman sekarang tuh jiwanya sudah rusak. Jadi tidak semuanya, tapi kebanyakan sudah rusak dan mungkin cara mengobatinya dari membaca atau bahkan mungkin ke psikiater ya guys. Karena jujur saya sering beberapa kali nonton sesuatu yang kayak ternyata ada ya orang yang melakukan hal segila ini gitu. Kayak menurut kita itu gila sekali, tapi menurut mereka itu sesuatu hal yang biasa saja. Oke, selanjutnya nih pengen nanya soal bagaimana sih apa sih trik khusus untuk mengatasi kesulitan dalam menulis? Oke. Sejauh ini kalau ditanya tips dan trik, mohon maaf teman-teman, saya juga lagi belajar sama persisnya dengan teman-teman. Jadi kayaknya saya yang mungkin minta tips di teman-teman. Tapi ya boleh, nanti komen di bawah ya. Kayak gitu. Cuman yang bikin masih tetap menulis, energinya masih sama, masih tetap itu bahwa saya takut hilang begitu saja karena usianya mungkin takut. Iya. Kita itu kan hampir cuman 70-80 tahun kayaknya. Kayaknya tidak sekitar kayak orang zaman dulu ya. Karena hidupnya sesingkat itu, kemudian apakah itu jadi habis sia-sia gitu. Setelah itu mati kemudian selesai. Apalagi yang orang kan tahu soal kita ya. Maksudnya iya, saya pengen warisi itu kayak gitu. Makanya sebisa mungkin entah apapun bentuk tulisannya itu minimal orang-orang di sekitar saya itu setelah meninggal misalnya, itu tulisan-tulisan itu masih bisa dibaca kayak gitu. Maksudnya, oh ini pikirannya orang ini kayak gini. Kemudian kalaupun ada hal yang bermanfaat di situ, itu bisa diambil. Dan salah satu yang jadi pahala jariah dalam Islam juga kan itu, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tulisan-tulisan itu bisa bermanfaat dan untuk orang lain, sebenarnya bukan untuk dia, tapi itu investasinya saya supaya saat di sana kalau dosa terlalu banyak, mudah-mudahan bisa benar, itu jadi pahala jariahnya kita, amal jariah, Oke, jadi benar sih, keren sekali. Kayaknya saya harus belajar menulis deh. Oke, terus selanjutnya kan dalam sebuah karya itu pasti ada nih orang yang mungkin mengkritik atau bahkan tidak suka. Nah, mau tanya nih, bagaimana sih cara menghadapi tekanan terhadap kritik dari karya yang kita buat? Nah, kalau kritik apa segala macam sejauh ini mungkin belum ada. Alhamdulillah orang-orang yang ada di sekitar saya, baik itu yang ketemu secara langsung ataupun teman-teman yang sering berinteraksi di saya dengan lewat media sosial apa segala macam, selalu mendukung kayak gitu. Jadi dulu itu memang ketakutannya itu cuman itu. Nah, saya berprasangka bahwa hal yang akan saya buat itu selalu dikomentari jelek sama orang-orang kayak gitu. Ternyata saat ada beberapa tulisan atau isi pikiran yang coba ditulis, kemudian saya kan kayak misalnya ada hal yang saya rasa ini penting untuk orang lain tahu, saya buat dalam bentuk tulisan, edit, kemudian upload di IG kayak gitu. Nah, ternyata di sana ada banyak sekali orang yang juga bantu. Mungkin ada yang tidak suka, tapi tak pernah kelihatan kayak gitu. Jadi tidak pernah langsung mengetik dan memberitahu ya. Sejauh ini yang saya tahu orang-orang selalu baik sama saya, orang-orang selalu senang sama perkembangannya saya. Terus kayak misalnya contohnya tuh kayak teman-teman yang di Embaran kan, yang orang-orang hebat yang di sini Jaju sama Arya itu kan yang sering aja kawas segala macam. Jadi maksudnya itu yang jadi motivasi bahwa orang senang lihat orang bertumbuh. Akhirnya saat ini bukan orang hebat, tapi bukan yang sudah jadi pohon kemudian punya buah, tidak dong lihat ada pohon sesuatu hal yang bisa kita ambil dari pohon kecil yang butuh disiram ini, akhirnya ya disiram apa segala macam, berharap suatu saat punya buah juga. Tapi kalau mati di tengah jalannya, minta maaf. Kita doain yang baik-baik ya guys. Oke, selanjutnya nih, ini pertanyaan terakhir hari ini, dan mungkin pertemuan ini akan berlanjut nanti, tapi tidak tahu kapan ya. Tapi pertanyaan terakhirnya, pengen tahu nih, bagaimana sih tanggapan kakak tentang kurangnya minat baca di Fak-Fak, serta tanggapannya kakak soal buku elektronik. Nah, jadi tentang minat baca di Fak-Fak, sebenarnya menurut saya tuh semua orang kayaknya suka
suka membaca. Kenapa ada orang itu yang tidak suka membaca? Yang pertama karena belum ketemu saja lingkungannya, karena mungkin dia tidak pernah berinteraksi dengan buku, ataupun kalau pernah berinteraksi dengan buku, dia tidak pernah coba untuk mulai membuka lembaran buku. Kemudian pandangan orang soal buku itu judul apa segala macam, mungkin ada yang judul berat. Tapi kalau teman-teman mau suka baca, jangan mulai dengan buku yang paling penting. Memang semua buku penting, tapi kalau penting saja tuh motifnya itu kurang pas untuk dibaca. Tapi cari buku yang paling disenangi. Ambil contoh, kemarin itu ada kakak perempuan di rumah, tak pernah membaca, tiba-tiba datang, kemudian ada buku kah? Buku tentang apa? Jadi ada beberapa buku di rumah itu yang kayak self gitu, kayak self healing apa segala macam, kayak buku-buku pengembangan diri kayak gitu. Nah, tanya buku apa, terus datang mungkin dia ambil buku itu yang kayak cara menyembuhkan mental, kemudian buku-buku soal duduk dulu, jangan lupa jadi manusia. Itu kan buku-buku self healing semua kayak gitu. Buku itu isinya itu tentang orang-orang yang dipatahkan, dia punya ekspektasi oleh lingkungan sekitar, dia lagi terluka ya apa segala macam. Nah, tiba-tiba ambil buku itu kayak gitu. Makanya itu saya simpulkan, kayaknya kalau mulai membaca dari buku yang paling penting, orang-orang tidak akan mau mulai membaca kayaknya. Benar. Tapi buku-buku yang paling dibutuhkan dan yang paling dirasa cocok dengan dia pasti ambil buku itu untuk dibaca kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mulai membaca, terserah buku apa, jangan lihat buku yang paling bermanfaat dulu. Bermanfaat itu belakangan, cari saja buku dulu yang teman-teman suka untuk baca, entah itu novel, entah apapun kayak gitu. Kalau itu ada teman perempuan satu itu lagi baca novel juga, itu judulnya itu Dunia Sophia, itu novel filsafat. Buku itu pindah-pindah dari beberapa tangan ke tangannya. Kayak gitu, namanya itu Petronella. Itu kayaknya harus diundang apa itu. Orang itu cerdas. Kayak itu punya satu narasumber baru ya guys ya. Oke, tadi sama tentang buku elektronik. Menurut Kak Sandi sendiri tuh pandangan tentang buku elektronik itu gimana sih? Yang dimaksud buku elektronik ini apa? Kayak PDF apa? Buku yang mungkin bisa dibaca, iya kayak e-book kayak gitu, bisa dibaca melalui HP atau mungkin laptop. Iya, itu saya juga suka baca buku lewat situ. Kalau misalnya buku-buku itu susah diakses untuk cari secara fisik ya, pasti lewat itu kayak gitu. Cuman ternyata cukup tidak ideal sebenarnya baca buku di situ, karena sumber yang masalah yang paling sering menghilangkan fokusnya kita itu, yang bikin distraksi itu tambah banyak itu kan di HP sebenarnya. Iya, benar. HP itu yang paling banyak bikin distraksi. Main HP kira baru satu jam ternyata sudah subuh ya. Benar. Kayak gitu. Jadi bagus baca buku di sana kayak gitu. Dari mana saja teman-teman boleh baca kayak gitu. Tapi usahakan teman-teman punya buku fisik juga, supaya kalaupun ada distraksi itu tidak yang berjam-jam, karena HP itu memang paling banyak kebaikan tapi banyak manfaatnya, banyak mudaratnya juga di sana kayak gitu. Oke, mungkin itu saja. Tapi ada satu nih lagi, satu buku yang saya suka itu, kalau tidak salah ya, judulnya itu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Itu satu buku yang benar-benar merubah sebuah pandangan soal pendapat orang lain tentang diri kita sendiri. Karena kalau kita peduli, kayak tadi Kak Sandi bilang, jangan peduli orang lain mau berkata apa, mulai saja dulu. Jadi itu benar-benar membuat saya mulai berani untuk keluar dari zona nyaman ya. Terus terakhir mungkin pengen tahu sih boleh nggak sih kasih kata-kata motivasi ke teman-teman Sobat Embaran gitu? Coba silahkan. Ya, jadi assalamualaikum teman-teman. Saya ingin mengajak, karena temanya itu berbicaranya itu soal buku. Saya ingin ajak kawan-kawan semua bahwa jangan baca buku untuk lebih cerdas dari orang lain. Buku itu sebenarnya obat untuk kita kayak gitu. Jadi setiap lembaran buku yang teman-teman baca itu bisa jadi obat yang menyejukkan hati teman-teman apa segala macam. Saya coba untuk mengajak teman-teman dalam konteksnya kita sebagai anak muda yang sering
dihinggapi masalah segala macam kayak gitu. Jadi mulailah membaca. Insya Allah dengan membaca itu teman-teman itu akan lebih merasa tenang, distraksi teman-teman tentang sesuatu yang ada di luar sana itu akan lebih kecil. Teman-teman punya peluang untuk galau, peluang untuk tersakiti, peluang untuk berbuat sesuatu yang tidak itu akan makin kurang. Dan yang paling penting, buku akan memberikan tujuan hidup, arah yang tepat untuk teman-teman dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Kak Sandi sudah datang di Embaran Bacarita. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tentunya bersama saya dan nanti juga ada Bunga Kutanggas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di official Embaran Media. Embaran Media, media anak muda, informasi menjangkau Nusantara.